Nah, kita kasih contoh ini yang ikatan biasa ini. Ini yang umum orang baking, Kang, Tunas. Iya. Kalau ini khusus for cowok atau boleh for perempuan? Oh, kalau yang kita masih tunjuk ini pertama, Hah? dia khusus laki-laki. Oh, oke. DP lilitan begini. Nah. Sigiwangko, salam budaya. Hai semuanya, ketemu lagi sama Rachel di Padiskimuwu. Nah, buat teman-teman nih yang udah ikutin perjalanan saya dari sebelum-sebelumnya, mungkin kalian ada yang ingin tahu sama penasaran nih, sama ikatan kepala yang sering banget saya pakai. Buat kalian yang belum tahu, ini namanya susuunan, merupakan ciri khas masyarakat Minahasa. Mau tahu selengkapnya soal susuunan? Yuk ikuti saya. Masyarakat suku Minahasa memang memiliki banyak sekali tradisi, kebudayaan, dan adat istiadat yang masih dipertahankan dan dilestarikan hingga kini. Bagi masyarakat adat dan kelompok pelestari kebudayaan Minahasa, pada umumnya sudah mengetahui soal tradisi ikat kepala atau susuunan. Sayangnya, sebagian masyarakat Minahasa saat ini, terlebih khusus generasi milenial, banyak yang sudah tidak tahu dan bahkan meninggalkan tradisi Minahasa yang satu ini. Nah, di Torang Pecerita kali ini, teman-teman, saya akan mengajak kalian belajar lagi soal tradisi dan kebudayaan suku Minahasa, yaitu susuunan. Sigiwangko, Tunas. Sigiwangko, Cel. Lepas dulu tuh alas kaki. Oh, oke. Rachel. Di sini kalau ditampa orang tua mesti lepas alas kaki. Oh, karena ditampa oke. orang tua begini situ sejarah ini tanpa sakral toh tidak sembarang. Oh, betul. Jadi sebagai tanda penghormatan orang mesti lepas alas kaki dulu. Oke, sip. Ngomong-ngomong, Tunas, apa kabar yang ini? Aman, Jo? Kabar baik, aman. Mantap sekali. Kong, Tunas, ini udah bikin apa dang di sini, Tunas? Nah, bawa bersih di situs ini, Pak. Nah, datang lu males ini, dapat siar sama bersih tanpa orang-orang tua. Boleh mbak bersih-bersih situ. Biasanya kalau 1 minggu berapa kali Tunas sisi bersih di sini? Enggak tentu sih, cuma tetap kalau situs-situs terontak share kalau dia sudah mulai barumpu baru orang Bersih, Kang. kasih bersih, datang kasih bersih di sini. Ya, duduk, share. Oke deh. Iyo, Tunas, kita kok udah kemari, suka mau cari tahu lebih dalam soal ini ikat kepala ini yang kita orang sementara pakai dang. Nah, mungkin Tunas boleh jelaskan DP awal mula ini ikat kepala tradisi orang Minahasa. Ini ikat kepala yang terang pakai ini. Kalau di sini saya bilang sesembetan. 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 Kalau di beberapa daerah lain ada yang bilang susuunan. Ada juga yang dia bilang ini poporongan. Oh, beda-beda, Kang. Beda-beda di masing-masing wilayah di Minahasa beda-beda. Itu tergantung DP wilayah dari etnis mana beda-beda. Nah, sesembetan ini kalau di sini bilang sesembetan. Sesembetan ini penanda. Kalau dulu penanda status sosial ini. Siapa yang pakai itu dia dapat lihat dari DP ikatan. Oh, oke. Begitu. Baru dia ada banyak jenis ikatan ini. Ini sesembetan ini. Ada yang pakai for hari-hari, ada yang di upacara adat. Dia dia pemimpin di kampung dapat lihat dari DP lilitan ini. Lilitan. Oh, berarti DP lilitan ini enggak sembarang, Kang. Iya, dia sesembetan ini enggak sembarang dia pakai. Nah, jadi
Ini pun dia cara lilit Ha. tidak sembarang. Dia sesembetan ini dia tidak ikat. Nah, dia tidak ikat sesuai dengan DP nama sesembetan. Artinya dia cuma lilit, kamu kasih sesuruh begini. Nah, dia tidak ikat ini. Nah, sesembetan ini kalau ikut cara tradisi dia tidak sembarang pakai. Dia mesti lilit ke lingkar, tutup dengan kanan ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini sesembetan. Jadi sejak kapan sesembetan ini dipakai? Itu sejak orang-orang tua tahu cara bikin tenun atau bentenan. Oh, oke. Begitu. Kalau yang kita lihat, Naas, ini kan torang tiga dapat ini susunan beda-beda warna toh. Nah, kalau DP warna itu ada DP arti-arti sendiri atau? Iya, warna itu ada maksud tersendiri. Nah, kalau dulu dia warna-warna terang itu merah, kuning, itu untuk kegiatan-kegiatan sukacita. Oh, oke. Kalau dia warna gelap, biasanya itu contoh dia warna hitam, biasa pakai di kedukaan, atau ada juga yang tetua-tetua adat lain, dia tetap pakai warna hitam. Jadi simbol kepemimpinan itu. Kalau sekarang kan kita lihat sewarna-warni tuh. Nah, rupa kita punya ini, so campur-campur dan tuh warna. Iya. Kalau itu bagaimana? Memang kalau penggunaan sesembetan ini, kalau dulu kan DP warna masih lebih sederhana, atau cuma berapa warna yang pakai. Ada yang dia biru, ada biru hitam, ada hitam dengan merah dengan kuning. Nah, kalau sekarang kan so lebih beragam karena itu tergantung lagi dari faktor pewarnaan. Kalau dulu kan cara pewarnaan itu cuma sederhana dari akar-akar kayu dengan lain-lain DP bahan. Kalau sekarang kan pewarna tekstil. Kalau sekarang, kalau Mbak ikut tradisi ini, dia sama yang kita jelaskan tadi ada makna-makna khusus. Kalau ke sekarang ya dengan so sedikit beda dengan dulu. Kebanyakan sekarang yang penting identitas ini tetap ada. Oh, oke. Cuma penting lagi di waktu orang tahu ini, orang suka ini, pakai ini dia. Kalau suka belajar lebih dalam, orang ucar tahu apa DP arti-arti cara lilit, dari warna yang rupa dia bilang tadi, begitu. Kalau DP ukuran dang beda-beda atau semua sama susunan? Kalau ukuran itu sebenarnya tergantung dari apa? Tergantung dari kain tenun itu. Susunan ini tergantung dari kain nggak ada tenun. DP ukuran yang memang Paten. ditetapkan dang. Jadi memang DP ukuran itu tergantung. Contoh terang Mbak ikat kepala ini, kan terus boleh dapat taksir DP ukuran itu. Begitu biasanya sebutan atau susunan ini DP kain tenun lebih kecil, lebih pendek lagi kalau mau dibandingkan dengan cawat atau susul awit. Ternyata teman-teman, penyebutan ikat kepala dari kain tenun sebagai penanda status sosial di Minahasa ini juga berbeda. Berdasarkan etnis dan masing-masing wilayah di Minahasa. Ada yang menyebutnya susuunan, sesembetan, poporongan, dan dedidit. Nah, Naas, kalau kita boleh tahu, apa dang DP alasan orang Minahasa pakai ini susuunan? Pertama karena ini kebiasaan. Kebiasaan dari orang-orang tua dulu. Jadi kebiasaan ini yang kemudian jadi adat istiadat yang tetap orang pakai sampai sekarang. Kedua dia syarat makna memang ini. Syarat makna. Jadi hal-hal baik ini perlu untuk tetap dilestarikan. Betul. Ya, karena ini kan jadi penanda identitas orang di sini. Jati diri. Betul. Ya. Nah, tadi kan Naas bilang kalau mau lilit ini nggak sembarang lilit toh. Kira-kira ada jenis-jenis lilitan enggak? Iya, ada DP jenis lilitan. Nah, contoh yang Saka pakai ini yang umum orang pakai ini. Dia lilit ini, kemudian dia jatuh di sebelah kiri. Kalau kita pakai kan di kiri dengan kanan. Nah, kalcel yang pakai ini yang perempuan punya. Jenis sesembetan lagi ini. Cuma bayi laki-laki dengan perempuan beda DP cara lilit. Ada berapa jenis lilitan, Dang? Ada beberapa sih, kurang lebih 10 lah, atau lebih dari 10. Kalau di zaman sekarang tiap lilitan itu masih ada DP pengaruh nggak kayak Naas bilang Dang? Kalau lilit begini pertanda status sosialnya ini masih ada tetap. Kalau secara tradisi atau orang masyarakat adat masih tahu itu
Nah. Cuma secara umum ya itu kan penting orang mau jelaskan. Toh. Karena kadang pun orang balilit itu tinggal bukan lagi lilit, tinggal kasih ikat. Sebenarnya kan dia tidak ikat, cuma lilit. Lilit, Tunaas, mari kita penasaran loh Tunaas, mau cara balilit dang. Soalnya kok kita masih belajar toh, boleh tuh Tunaas ajar. Kita masih tunjuk. Nah kita kasih contoh ini yang ikatan biasa ini. Ini yang umum orang baking Kang Tunaas. Iya. Kalau ini khusus for cowok atau boleh for perempuan? Oh kalau yang kita masih tunjuk ini pertama, dia khusus laki-laki. Oh oke. Dia pelilitan begini. Nah ini secara umum, tuh misalkan begini. Dia for laki-laki umum ini. Dia jatuh di kiri. Ada lagi yang artinya yang lebih senior, yang lebih dewasa dia di kanan sini. Bagaimana itu Tunaas? Nah, dia cuma putar yang di kanan. Oh, mardepe lilit sama dengan ini sama dengan ini. Cuma beda beda posisi. Iya. Posisi di kanan itu. Ada lagi yang ikatan dua. Ikatan dua ini ada yang jenis DP nama ya bilang poporongan. Poporongan. Rupa yang Tunaas pakai sekarang? Sedikit beda. Oh oke. Poporongan begini dia. Coba sekawat yang ke sana. Nah, jadi ini poporongan. Setengah pendek, setengah panjang, Kang. Iya. Dia boleh lagi sama, yang penting tidak terlalu sama persis. Kalau lilitan begini biasanya siapa aja pakai? Nah, biasa poporongan ini tua-tua adat. Tua-tua adat. Yang pakai atau tua intaranak atau Pak Endon tua. Kalau yang kita pakai ini biasa kalau dulu ini kan yang sesembetan yang jenis dua kiri kanan toh. Kali ini Tunaas pakai lagi dulu ini. Begitu. Nah, jadi ini saya bilang poporongan. Poporongan ini jadi ibarat jadi semacam topi. Oh, oke. Begitu sekata porong. Porong itu berarti bahasa Indonesianya topi. Ya, topi lah kalau mau artikan. Oke. Cuman kain tenun yang dililit membentuk ini disebut poporongan. Kalau ini sesembetan. Nah, kalau yang Tunaas da baking ini kan for laki-laki toh, khusus for laki-laki. Kalau yang for perempuan dang Tunaas? Nah, perempuan ada berapa jenis, termasuk salah satu yang Pak Cel itu. Kita saya tunjuk ulang DP cara lilit Iya. Kalau yang perempuan. Dia perempuan yang tipe pertama, yang jenis pertama. Dia ada yang begini, ya di kanan lilit. Jadi ini lilit berlawanan dengan arah jarum jam ini. Oke. Ini kemudian ini bagian yang di atas mata ini. Kemudian tutup di sini, tutup bagian atas. Tutup deh bagian atas ini. Sekarang tengok ini. Ini sama ini yang yang kita pakai perempuan, sekarang? ini yang Cela pakai ini. Ada lagi perempuan yang jenis begini. Cuman dia seharusnya mesti kain tenun yang lebih besar. Ini yang paling gampang ini. Dia dari belakang. Katanya lagi. Dia cuma begini dia. Nah, ini gampang sekali sini. Dari sini. Tutup sini. Oh, Dia kalau begini. tadi dari samping, kalau ini di muka Kang. Begini dia jadi. Oh, Cuman ini oke. bagusnya kain lebih Besar. besar, lebih lebar. Coba saya ke belakang, kamu lihat. Iya toh?
Nggak ikat ini. Kalau ini DP nama lilitan apa? Tunas? Jadi ini masih sama, masih tetap aja bilang sesembatan, tinggal variasi ini. Oh oke. Tuh tadi leh yang pertama sesembetan leh. Oke deh. Nah, jadi itu dia teman-teman. Ternyata susu unan ini punya banyak jenis lilitan yang mengandung artinya masing-masing. Dengan begini sekarang kita jadi paham kan identitas masyarakat yang menggunakan susu unan dengan berbagai macam jenis lilitan. Jadi, kalau teman-teman berkunjung ke Minahasa dan melihat masyarakat asli suku Minahasa menggunakan ikat kepala ini, teman-teman pasti bisa membedakan nih identitas ataupun status sosial dari orang tersebut. Apakah dia pemimpin kampung, pemangku adat, ataupun orang yang disegani di wilayahnya. Biasanya, etnis dari orang tersebut pun bisa kita ketahui lewat susu unan ini. Wah, Tunas, makasih banyak Komang so tambah pengetahuan kita soal ini, susu unan. Sekaligus le susi ajar kita cara balilit. Terima kasih banyak Tunas, kita dapat banyak ilmu Komang. Mar, kita semua pulang dulu ini permisi. Sigi wangko Tunas. Sigi wangko, Cel. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu dan paham kan soal tradisi masyarakat Minahasa susu unan. Oke deh, jadi sampai di sini dulu perjalanan saya kali ini dan sampai ketemu lagi di keseruan perjalanan berikutnya, tentunya cuma di Padiskimu. Bye.